Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari Panitia Seleksi Nasional menyampaikan bahwa pelaksanaan pembekalan bagi peserta program SPPI, calon pengelola koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian. Sebagai bagian dari evaluasi tersebut, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini, kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Tujuannya bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komcat, melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerjasama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan, untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan dengan tetap menyesuaikan kondisi masing-masing peserta. Selain itu, aspek kesehatan peserta diperkuat melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor resiko, serta penguatan mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis. Peserta dengan kondisi medis tertentu juga diberikan perhatian khusus agar tidak dibebani aktivitas yang melebihi kemampuan kesehatannya. Prinsip utama dari seluruh penyesuaian ini adalah keselamatan dan kesehatan peserta. Namun demikian, esensi pembekalan tetap dijaga, yaitu membentuk calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, serta siap mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis peserta, serta aspirasi dari keluarga, penyelenggara juga memberikan kebijakan penggunaan telepon genggam pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menerima kiriman barang dari keluarga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada peserta. Telepon genggam diharapkan digunakan untuk menjaga komunikasi positif dengan keluarga, memberi kabar yang baik, serta memperkuat semangat peserta selama mengikuti pembekalan. Sedangkan kiriman barang untuk menjaga moral peserta tanpa menimbulkan kesenjangan bagi peserta lainnya. Apabila peserta mengalami kendala selama pembekalan, kami mendorong agar hal tersebut disampaikan melalui jalur yang telah disiapkan, baik kepada pelatih, pengasuh, tenaga kesehatan, maupun pimpinan satuan pendidikan. Setiap masukan dan kendala akan ditindaklanjuti dengan cepat. Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman, proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan program nasional. Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari anggota DPR RI, para dokter, pakar pendidikan, wartawan, serta seluruh masyarakat. Tempat kita berjuang untuk Indonesia berbeda, namun tujuan kita sama, yaitu mendorong kemajuan perekonomian di seluruh desa, kelurahan, dan daerah pesisir Indonesia melalui koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Pasca meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Merah Putih, Kementerian Pertahanan melakukan penyesuaian kurikulum pada program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengubah fokus pelatihan menjadi latihan bela negara dan manajerial. Perubahan kurikulum diterapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI atau calon manajer koperasi. Para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, disiplin, kerjasama, wawasan kebangsaan, dan manajerial sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan Kolonel CKM Dr. Sohibul Hilmi menegaskan tidak ada pelatihan militeristik dalam program ini. Menurutnya, kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan seperti senam pagi dan baris berbaris untuk membangun kekompakan peserta. Selain penyesuaian materi, pengawasan kesehatan peserta juga diperketat. Setiap peserta menjalani pemeriksaan kesehatan sejak awal, mendapat pendampingan tenaga medis, serta dipantau secara berkala agar proses pendidikan berjalan dengan aman dan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Sebenarnya yang dikatakan kegiatan militeristik itu tidak ada. Yang ada hanya pelatihan kedisiplinan. Jadi sudah biasa bagi seorang siswa kalau di tempat pendidikan ini pagi bangun pagi, setelah selesai ibadah menunggu apel, latihan baris berbaris. Itu yang melatih kedisiplinan dari situ, melatih kekompakan dengan seluruhnya. Terkait tadi disampaikan kegiatan militeristik tadi, saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada di lembaga pendidikan ini. Selama mengikuti kegiatan di Satdik ini, kami yang hamil, khususnya yang hamil, mendapat keringanan dari pembina, di mana kami tidak diikut sertakan dalam kegiatan fisik di lapangan, dalam artian kami hanya mengikuti program yang ada di kelas, kemudian ketika nanti rekan-rekan kami menjalani kegiatan fisik di lapangan, kami tetap ikut ke lapangan, namun kami hanya memperhatikan bagaimana proses latihan tersebut. Melalui penyesuaian kurikulum ini, pemerintah berharap peserta SPPI memiliki karakter, disiplin, dan kemampuan manajerial yang siap diterapkan saat mengelola koperasi di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Viral video seorang wanita pegawai migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menangis sambil berdarah meminta tolong untuk dipulangkan ke tanah air karena tidak tahan kondisinya sedang sakit. Diketahui wanita tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Libya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.